Asisten Pranata Siaran Terampil. Kompetensi umum. 1. Sebagai asisten pranata siaran terampil, Anda diminta menjelaskan pengertian penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa. B. Proses komunikasi massa melalui media elektronik dengan berbagai tujuan. C. Penyebarluasan informasi kepada publik melalui media cetak dan elektronik. D. Kegiatan penyelenggaraan siaran radio atau televisi secara analog maupun digital. E. Transmisi konten audio atau audiovisual melalui gelombang elektromagnetik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 2. Dalam perannya sebagai asisten pranata siaran terampil, Anda perlu memahami jenis-jenis lembaga penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, manakah yang bukan termasuk jenis lembaga penyiaran? A. Lembaga penyiaran publik. B. Lembaga penyiaran swasta. C. Lembaga penyiaran komunitas. D. Lembaga penyiaran berlangganan. E. Lembaga penyiaran pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran menetapkan 4 jenis lembaga penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran pemerintah tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. 3. Seorang asisten pranata siaran terampil harus memahami hak dan kewajiban lembaga penyiaran. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan kewajiban lembaga penyiaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002? A. Menyiarkan iklan niaga maksimal 20% dari seluruh waktu siaran per hari. B. Melakukan sensor internal terhadap isi siaran yang akan disiarkan. C. Menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk penyiaran digital bagi lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. D. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan. E. Membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kewajiban menyediakan 10% kapasitas kanal untuk penyiaran digital tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Kewajiban lembaga penyiaran meliputi melakukan sensor internal, membayar izin, menyiarkan iklan niaga maksimal 20%, dan memberikan kesempatan kepemilikan saham kepada karyawan. 4. Sebagai asisten pranata siaran terampil, Anda perlu memahami ketentuan perizinan penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, berapa lama jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan kepada lembaga penyiaran swasta? A. 3 tahun. B. 5 tahun. C. 7 tahun. D. 10 tahun. E. 15 tahun. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 34 Ayat atau 4 izin penyelenggaraan penyiaran diberikan untuk jangka waktu 5 atau 5 tahun untuk penyiaran radio dan 10 atau 10 tahun untuk penyiaran televisi.
Dalam konteks lembaga penyiaran swasta televisi, jangka waktu izinnya adalah 10 tahun. 5. Dalam perannya, seorang asisten peranata siaran terampil harus memahami jenis-jenis ASN. Berdasarkan Undang-Undang AS, manakah pernyataan berikut yang tidak benar mengenai jenis ASN? A. PNS merupakan salah satu jenis ASN. B. PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja. C. Calon PNS termasuk dalam kategori PNS. D. PPPK memiliki masa kerja terbatas sesuai kontrak. E. PNS dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang AS, calon PNS tidak termasuk dalam kategori PNS. Calon PNS adalah mereka yang masih dalam masa percobaan dan belum diangkat sebagai PNS tetap. Jenis ASN terdiri dari PNS dan PPPK, di mana PNS diangkat sebagai pegawai tetap dan PPPK diangkat dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. 6. Sebagai asisten peranata siaran terampil yang merupakan bagian dari ASN, Anda harus memahami hak dan kewajiban ASN. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan hak ASN berdasarkan Undang-Undang AS? A. Memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Mendapatkan cuti. C. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas. D. Mengajukan izin untuk mendirikan partai politik. E. Memperoleh pengembangan kompetensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengajukan izin untuk mendirikan partai politik bukan merupakan hak ASN yang diatur dalam Undang-Undang AS. Sebaliknya, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Hak-hak ASN meliputi memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. 7. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten peranata siaran terampil harus mematuhi kode etik ASN. Menurut Undang-Undang AS, apakah yang dimaksud dengan kode etik dan kode perilaku ASN? A. Pedoman sikap dan perilaku ASN dalam kehidupan bermasyarakat. B. Aturan yang mengatur hak dan kewajiban ASN dalam menjalankan tugas. C. Pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam dan di luar kedinasan. D. Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap ASN. E. Panduan dalam pengembangan karir dan promosi jabatan ASN. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang AS, kode etik dan kode perilaku ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam dan di luar kedinasan. Ini mencakup norma-norma yang harus dipatuhi ASN dalam menjalankan tugas dan dalam interaksi sosial baik di lingkungan kerja maupun masyarakat. 8. Sebagai asisten peranata siaran terampil, Anda perlu memahami manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang AS, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan fungsi sistem informasi ASN? A. Perencanaan. B. Pengadaan. C. Mutasi. D. Pensiun. E. Penggajian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang AS, sistem informasi ASN memiliki fungsi untuk mendukung perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, penggajian, pensiun, dan manajemen ASN. Meskipun penggajian termasuk dalam manajemen ASN, fungsi spesifik, penggajian, tidak disebutkan sebagai salah satu fungsi utama sistem informasi ASN dalam undang-undang tersebut. 9. Dalam konteks penyiaran komunitas, seorang asisten peranata siaran terampil harus memahami PP 11 tahun 2005.
Berdasarkan peraturan tersebut, berapakah radius jangkauan siaran maksimum yang diperbolehkan untuk lembaga penyiaran komunitas? A. 1,5 km. B. 2,5 km. C. 5 km. D. 7,5 km. E. 10 km. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut PP 11 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran publik, radius jangkauan siaran untuk lembaga penyiaran komunitas dibatasi maksimum 2,5 km dari lokasi pemancar atau dengan ERP atau Effective Radiated Power, maksimum 50 Watt. 10. Sebagai asisten pranata siaran terampil yang bekerja di lembaga penyiaran, Anda perlu memahami ketentuan tentang lembaga penyiaran berlangganan. Berdasarkan PP 11 tahun 2005, manakah pernyataan berikut yang tidak benar mengenai lembaga penyiaran berlangganan? A. Dapat menyiarkan iklan niaga paling banyak 20% dari seluruh waktu siaran setiap hari. B. Wajib menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. C. Dapat melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan. D. Harus memiliki jangkauan siaran yang meliputi satu daerah layanan sesuai dengan izin yang diberikan. E. Dilarang menyiarkan mata acara yang tidak melindungi dan memberdayakan penonton khusus atau anak dan remaja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP 11 tahun 2005, lembaga penyiaran berlangganan tidak diperbolehkan menyiarkan iklan niaga. Poin A tidak benar karena ketentuan iklan 20% berlaku untuk lembaga penyiaran swasta, bukan berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan fokus pada penyediaan layanan berbayar kepada pelanggan. 11. Sebagai asisten pranata siaran terampil yang merupakan ASN, Anda harus memahami aturan perilaku pegawai ASN. Berdasarkan Permenpan 30, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan kewajiban ASN dalam etika bernegara? A. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Menjaga rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. D. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien. E. Memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Permenpan 30, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon pejabat politik seperti disebutkan dalam opsi E. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. Kewajiban ASN dalam etika bernegara meliputi pelaksanaan tugas sesuai peraturan, menjaga rahasia jabatan, melaporkan hal yang membahayakan negara, dan menggunakan sumber daya negara secara efisien. 12. Dalam perannya, seorang asisten pranata siaran terampil harus memahami larangan bagi pegawai ASN. Menurut Permenpan 30, manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan larangan bagi ASN? A. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. B. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. C. Menjadi peserta atau panitia dalam kegiatan kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. D. Menghadiri undangan acara pernikahan rekan kerja di luar jam kerja.
E. Menggunakan fasilitas negara di luar peruntukannya. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menghadiri undangan acara pernikahan rekan kerja di luar jam kerja tidak termasuk dalam larangan bagi ASN menurut Permenpan 30. Larangan-larangan yang disebutkan meliputi keterlibatan dalam kegiatan politik, pungutan tidak sah, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Kegiatan sosial seperti menghadiri pernikahan rekan kerja di luar jam kerja diperbolehkan selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. 13. Sebagai asisten peranata siaran terampil, Anda perlu memahami sanksi pelanggaran kode etik ASN. Berdasarkan Permenpan 30, apakah sanksi terberat yang dapat diberikan kepada ASN yang melanggar kode etik? A. Teguran lisan. B. Teguran tertulis. C. Pernyataan tidak puas secara tertulis. D. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN. E. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Permenpan 30, sanksi terberat yang dapat diberikan kepada ASN yang melanggar kode etik adalah pemberhentian dengan hormat.